Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang matriks. Nama saya Iqbal Wahyuardian, absen 16. Nama saya Busina Ningrum, absen 2. Nama saya Reza Febriansyah, absen 32. Nama saya Eliza Diafika, absen 9. Nama saya Ananza Adnan, absen 4. Nama saya Liadi Zulfiani, absen 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang matriks. Nama saya Iqbal Wahyuardian akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan matriks. Operasi pada matriks. Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Di dalam matriks ada garis. Baris adalah anggota yang ditulis mendatar. Kolom adalah anggota yang ditulis menurun. Ordo adalah ukuran yang digunakan untuk sebuah matriks. Ada macam-macam matriks, yaitu matriks yang berordo 2x2 dan 3x3. Penjumlahan matriks. Dua buah matriks A dan B dapat dijumlah jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen yang dijumlah adalah elemen-elemen yang tetap. Contoh, matriks A 1, 2, 4, 3, dan matriks B 6, 8, 4, 2. Tentukan penjumlahan matriks A dan matriks B. Kolom pertama baris pertama matriks A ditambah kolom pertama baris pertama matriks B, dan seterusnya, hingga menghasilkan angka 7, 10, 8, dan 5. Jadi, matriks A ditambah matriks B hasilnya 7, 10, 8, 5. Pengurangan matriks. Dua buah matriks A dan B dapat dikurangi jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen yang dikurangi adalah elemen-elemen yang tetap. Contoh, matriks P 2, 3, 6, 9, matriks Q 3, 1, 7, 5. Tentukan pengurangan matriks P dan matriks Q. Kolom pertama baris pertama matriks P dikurang kolom pertama baris pertama matriks Q, hingga menghasilkan angka min 1, 2, min 1, 4. Jadi, hasil pengurangan matriks P dan matriks Q adalah min 1, 2, min 1, 4. Selanjutnya, saya Busina Ningrum akan menjelaskan tentang perkalian matriks. Jadi, perkalian matriks adalah dua buah matriks A itu dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Jikalau baris matriks A tidak sama dengan kolom matriks B, maka perkalian matriksnya tidak dapat diselesaikan. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada contoh soal, yaitu terdapat matriks P dan Q. Matriks P itu 2, 5, 4, dan 7, sedangkan matriks Q itu 3, 7, 1, dan 6. Untuk menyelesaikan perkalian matriks P dan Q, sebelumnya kita harus mengenal mana yang dimaksud dengan baris pertama, baris kedua, kolom pertama, dan kolom kedua. Pada soal, kita bisa lihat yang merupakan baris pertama itu adalah 2, 5, 3, dan 7. Yang termasuk baris kedua adalah 4, 7, 1, dan 6. Sedangkan yang termasuk kolom pertama yaitu 2, 4, 3, dan 1. Sedangkan yang kolom kedua yaitu 5, 7, 7, dan 6. Setelah kita mengetahui mana yang baris dan kolom, selanjutnya kita masuk ke pengerjaannya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, perkalian matriks adalah perkalian baris kali kolom. Jadi, langkah yang pertama yang bisa kita kerjakan yaitu kita tulis dulu perkalian matriks P dan Q. P kali Q sama dengan 2, 5, 4, 7 dikalikan dengan 3, 7, 1, dan 6. Nah, selanjutnya kita bisa mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama. Baris pertama P kita kalikan dengan kolom pertama Q, yaitu 2 dikalikan 3 ditambah 5 dikalikan 1. Lalu setelahnya kita bisa langsung ke mengalihkan baris pertama dengan kolom kedua, yaitu 2 dikali 7 ditambah 5 dikali 6. Lalu selanjutnya kita pindah ke baris kedua. Baris kedua P kita kalikan dengan kolom pertama dari Q, yaitu 4 dikali 3 ditambah 7 kali 1. Selanjutnya ke
baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua, yaitu 4 kali 7 ditambah 7 kali 6. Nah, kalau kita udah mengalihkan itu, kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu menghitung perkaliannya. 2 dikali 3 itu jumlahnya 6, ditambah 5 kali 1 jumlahnya 5. Habis itu 2 dikali 7 hasilnya 14, 5 dikali 6 jadinya 30, 4 kali 3 jadinya 12, ditambah 7 kali 1 yaitu 7, lalu 4 kali 7 yaitu 28, ditambah 7 kali 6 42. Nah, langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah menjumlahkan jumlah angka-angka yang sudah kita dapat, yaitu 6 ditambah 5 sama dengan 11, 14 ditambah 30 sama dengan 44, 12 ditambah 7 sama dengan 19, dan 28 ditambah 42 jadinya 70. Nah, maka matriks P dan Q sudah dapat diselesaikan. Perkenalkan, nama saya Reza Afif Febriansyah, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesamaan dua matriks dan transpos. Pertama, yang saya akan jelaskan adalah kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks memiliki dua syarat. Yang pertama, memiliki order yang sama, dan komponen seletaknya memiliki nilai yang sama. Contoh soal pertama, di sini ada matriks P dan matriks Q. Matriks P memiliki nilai 4x, z, 4y, x plus y plus z. Dan matriks Q mempunyai nilai 8, 2x, 8z, dan 14. Jika matriks P sama dengan matriks Q, maka tentukanlah nilai x, y, z. Cara penyelesaiannya adalah matriks P sama dengan matriks Q. Maka 4x sama dengan 8. Dan x hasilnya 8 dibagi 4, maka hasilnya 2. Z sama dengan 2x. Maka Z sama dengan 2 dikali 2, hasilnya 4. Nilai ketiga, 4Y sama dengan 8Z. Maka 4Y sama dengan 8 dikali 4, hasilnya 32. Maka Y hasilnya 8. Nilai keempat ada X plus Y plus Z. Sama dengan 14. Maka 2 ditambah 8 ditambah 4, hasilnya 14. Jadi, jika matriks P dan matriks Q sama, maka nilai X adalah 2, nilai Y sama dengan 8, dan nilai Z sama dengan 4. Lanjut ke transpos. Transpos suatu matriks. Transpos matriks A adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar baris matriks A menjadi kolom matriks baru, dan kolom matriks A menjadi baris matriks baru. Transpos matriks A ditulis dengan lambang A pangkat T atau A transpos. Contoh soal, tentukan transpos dari matriks A. Baris pertama ada 1, 2, 3, baris kedua ada 4, 5, 6, dan baris ketiga ada 7, 8, 9. Lalu jika ingin mengubah menjadi matriks A transpos, maka ubah dari baris menjadi kolom. Baris pertama nilainya 1, 2, 3, diubah menjadi kolom pertama 1, 2, 3. Dan baris kedua memiliki nilai 4, 5, 6, dan diubah menjadi kolom kedua 4, 5, 6. Dan baris ketiga memiliki nilai 7, 8, 9, dan kolom ketiga memiliki nilai 7, 8, 9. Maka A transpos memiliki nilai sebagai berikut. Nama saya Rizal Afifah. Di sini saya akan menjelaskan determinan matriks order 2 kali 2 dan 3 kali 3. Di sini ada bentuk determinan matriks A. Matriks A berisi A, B, C, D. Cara menentukan determinan matriks A itu dengan cara mengalihkan AB dikurang dengan perkalian BC. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal berikut ini. Tentukanlah determinan matriks berikut. Matriks A berisi 2, 5, 4, 3. Determinan A 2, 5, 4, 3. Kita masukkan rumus AD min BC, di mana A sama dengan 2 dan D sama dengan 3. Lalu dikurang
BC di mana B sama dengan 5 dan C sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6 dikurang 5 kali 4 sama dengan 20. 6 dikurang 20 hasilnya min 14. Selanjutnya, determinan matriks ordo 3 kali 3. Di sini kita menentukan determinan matriks dengan cara sarus. Lalu di sini kita sudah menggambar garis silang merah dan juga garis silang biru. Pola untuk menentukan determinan matriks adalah garis silang merah dikurang dengan jumlah garis silang biru. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal berikut ini. Di sini ada matriks A yang berisi 141, 252, dan 136. Untuk mencari determinan A, yaitu dengan cara kita menulis ulang matriks A, dan untuk kolom 4 dan 5, mengambil dari kolom 1 dan 2. Di sini juga kita sudah menggambar pola-polanya. Kita langsung hitung saja. Untuk baris pertama, garis merah ada 1, 5, dan 6. Untuk garis merah kedua ada 4, 2, dan 1. Dan garis merah ketiga ada 1, 2, dan 3. Lalu garis birunya yang pertama ada 1, 5, 1. Yang kedua ada 1, 2, 3. Yang ketiga ada 4, 2, 6. Kita hitung untuk garis merah yang pertama jumlahnya adalah 30, garis merah kedua jumlahnya ada 8, dan garis merah ketiga jumlahnya 6. Dikurang garis biru yang pertama jumlahnya 5, garis biru kedua jumlahnya 6, garis biru ketiga jumlahnya 48. Untuk jumlah garis merah ada 44, dan dikurang jumlah garis biru 59, menghasilkan min 15. Perkenalkan, nama saya Ananza Adnan, absen 4. Di sini saya akan menjelaskan inverse matrix ordo 2 kali 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan inverse matrix adalah sebuah kebalikan dari kedua matriks yang akan menjadi sebuah matriks identitas. Di sini cara mengerjakan inverse matrix 2 kali 2 ini adalah dengan menggunakan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A. Dengan ketentuan jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan contoh soal berikut ini. Yaitu A sama dengan 2, 3, 3, dan 5. Cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan rumus tadi A inverse sama dengan 1 per determinan A. Cara mengerjakan determinan A-nya adalah kita akan tempatkan 2 dikali 5 atau baris 1 kolom 1 dikali dengan baris 2 kolom 2 dikurang 3 dikali 3. Lalu akan kita kalikan dengan adjoinnya. Cara mencari adjoinnya adalah adalah dengan menukar tempat dari matriks A ini. Contohnya adalah 2 dengan 5 akan kita tukar menjadi posisinya 5 di atas dan 2-nya di bawah. Dan juga kita akan menukar bagian lainnya 3 dengan 3 dan hasilnya akan menjadi negatif. Setelah itu kita akan lanjut mengerjakannya, yaitu 1 per 2 kali 5 sama dengan 10 dikurang dengan 3 kali 3 9 per adjoin yang tadi sama dengan 1 per 1 5 minus 3 minus 3 2 dan 2 sama dengan 5 minus 3 minus 3 dan 2. Ini adalah hasil dari inverse matrix ordo 2 kali 2. Terima kasih. Nama saya Lady Sustiani, absen 7. Saya akan menjelaskan tentang inverse matrix ordo 3 kali 3.
Rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan inverse matrix dari A 1 min 2 1, 2 min 3 2, 0 min 5 1. Dengan cara yang pertama yaitu kita pertama menentukan determinan A. Determinan A ada dengan cara min silang merah, jumlah silang merah dikurang jumlah silang biru. Jadi 1 dikali min 3 dikali 1 sama dengan min 3, min 2 dikali 2 dikali 0 sama dengan 0, min 1 dikali 2 dikali min 5 sama dengan min 10. Kita kurang dengan 1, min 3, 0 sama dengan 0, 1 dikali 2 dikali min 5 sama dengan min 10, min 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan min 4. Menghasilkan min 13 dikurang min 14. Min ketemu min sama dengan plus, jadinya min 13 ditambah 14 sama dengan 1. Determinannya itu 1. Selanjutnya kita akan mencari minor. Jadi cara mencari minor, yang baris 1 kolom 1, jadi 1 min 2 1 sama 1 2 0 itu kita hilangkan dulu. Jadi kita mempunyai matriks min 3 2 min 5 1. Jadi min 3 dikali 1 2 dikurang 2 dikali min 5 menghasilkan minor baris 1 kolom 1 yang pertama itu 7. Lanjut kita mencari minor baris 1 kolom 2. Jadi matriks yang kita anggap yaitu 2, 2, 0, 1. 2 dikali 1 sama dengan 2, dikurang 2 dikali 0 sama dengan menghasilkan 2. Jadi minor baris pertama kolom 2 itu 2. Selanjutnya kita akan mencari baris 1 kolom 3. Matriksnya yang kita anggap sekarang adalah 2, min 3, 0, min 5. Jadi 2 dikali min 5 sama dengan min 10, kita kurang dengan min 3 dikali 0 sama dengan 0, jadi minornya min 10. Lanjut kita mencari minor baris 2 kolom 1. Jadi yang kita anggap di sini adalah min 2, 1, min 5, 1. Min 2 dikali 1 dikurang 1 dikali min 5, yaitu minornya menjadi 3. Lanjut kita mencari minor baris 2 kolom 2. Jadi kita mempunyai matriks yang kita anggap 1, 1, 0, 1. Jadi 1 dikali 1 dikurang 1 dikali 0 sama dengan 1. Jadi minor baris kedua kolom 2 yaitu 1. Lanjut kita mencari minor baris 2 kolom 3. Matriks yang kita anggap sekarang 1, min 2, 0, min 5. 1 dikali min 5 dikurang min 2 dikali 0 sama dengan minornya yaitu min 5. Lanjut kita mencari minor baris 3 kolom 1, yaitu yang kita anggap sekarang adalah min 2, 1, min 3, 2. Min 2 dikali 2 dikurang 1 dikali min 3. Yaitu menghasilkan minor min 1. Lanjut kita mencari minor baris 3 kolom 2. Jadi yang kita anggap sekarang yaitu 1, 1, 2, 2. 1 dikali 2 dikurang 1 dikali 2. Yaitu minornya menghasilkan 0. Dan yang terakhir minor baris 3 kolom 3 yang kita anggap sekarang adalah 1, min 2, 2, min 3. 1 dikali 3 sama 1 dikali min 3 sama dengan min 3 dikurang min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Yang menghasilkan minornya yaitu 1. Lanjut kita mencari koefisien A. Koefisien A ini kita ubah plus minusnya. Jadi yang baris pertama itu jadi plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Jadi yang tadinya 7, karena ketemu plus itu jadi tetap. 2 yang tadinya plus karena ketemu min menjadi min. Min 10 ketemu plus menjadi tetap min 10.
3 ketemu min, jadi min 3, 1 tetap, min 5 ketemu min, jadi plus, min ketemu min plus, jadinya 5, min 1 karena ketemu plus, jadinya min 1, 0 tetap, dan 1 juga tetap. Adjoin A yaitu mengubah baris menjadi kolom. Jadi yang barisnya pertamanya 7 min 2 10 menjadi 7 min 3 1. Yang baris keduanya yang tadinya min 3 1 5 menjadi min 2 1 0. Dan yang baris ketiganya awalnya min 1 0 1 menjadi min 10 5 1. Jadi inverse-nya 1 per 1, determinannya tadi 1 kita nemunya, dan adjoin A-nya kita tulis 7 min 3 1 min 2 1 0 min 10 5 1. Jadi 1 bagi 1 itu 1 dikali matriks yang baru ini, jadi hasilnya 7 min 3 min 1 min 2 1 0 min 10 5 1. Penjelasan matriks dari kelompok 6. Uangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.